Shalom, bertemu kembali dalam Ephrata Devotion pada hari ini dengan tema Jangan Keras Hati. Saya akan bacakan ayat Alkitab dari Mazmur 95. Bapak Ibu boleh mengambil waktu untuk membaca keseluruhan ayatnya. 95 ada 11 ayat. Saya akan baca ayat yang ke-7b sampai ayat yang ke-9. Pada hari ini, sekiranya engkau mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun. Pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dua orang sahabat baik suatu hari, ya mereka berdebat sampai nggak enakan, sampai nggak omongan satu dengan yang lainnya karena mereka berbeda pendapat tentang satu cara pelayanan di gereja. Dan ini buat mereka akhirnya beberapa hari nggak ngomong, nggak saling nyapa, nggak ngobrol, nggak seperti biasanya. Ketemu pun mereka nggak seperti biasa gitu ya. Nah, yang satu berjanji dalam hati, kalau dia nggak ngomongin aku, ya aku nggak akan ngomong sama dia. Kemudian rupanya yang satu juga berpikir demikian, sampai akhirnya berhari-hari dan bahkan hampir sebulan mereka lakukan. Mereka nggak omongan, mereka nggak bertegur sapa satu dengan yang lainnya. Bapak Ibu, ini adalah hal kecil. Tapi pernahkah hal ini terjadi pada kita? Mungkin kita juga sering mengalami hal ini. Nah, hal ini Bapak Ibu dikatakan sebagai keras hati. Kita sudah tahu seharusnya apa yang harus kita lakukan menurut firman Tuhan, tapi kita tidak melakukannya. Keras hati ini sangat tidak disukai oleh Tuhan, bahkan kalau misalnya ini terus terjadi, ini bisa mendatangkan murka Tuhan bagi kita. Karena kita adalah orang-orang yang telah terima anugerah Tuhan, terima keselamatan dan pengampunan Tuhan. Kita sudah ditebus oleh Allah. Setelah semua yang Tuhan lakukan kepada kita, kita tidak seharusnya untuk berkeras hati lagi melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Seperti bangsa Israel ketika di padang gurun, di Masa dan di Meriba, sebagai referensi dari pasal ini juga Bapak Ibu. Mereka sudah lihat banyak sekali perbuatan-perbuatan besar Allah bagi kehidupan mereka. Mereka diselamatkan dari kejaran pasukan Mesir. Mereka juga diberi makan mana, ya. Kemudian tiang api, tiang awan juga tidak pernah meninggalkan mereka. Ada begitu banyak perkara besar yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan mereka. Tapi ketika ada kesulitan, mereka nggak punya minum, ya nggak punya air untuk diminum. Di situ mereka mulai bersungut-sungut lagi, ya. Mereka mencobai Tuhan, mereka sungut-sungut, bahkan mereka bilang, adakah Allah di antara kami? Adakah Allah di antara kita? Nah Bapak Ibu yang terkasih, Mazmur 95 ayat 10 berkata, 40 tahun aku jemu kepada angkatan ini. Maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Jadi selama di padang gurun 40 tahun Israel meragukan Tuhan terus, bolak-balik ya, mengalami berkat Tuhan, keras hati lagi ketika ada pergumulan. Terus menerus begitu, 40 tahun di sini Allah bilang bahwa aku jemu dengan angkatan ini, ya. Dan kemudian Bapak Ibu yang terkasih, pemeliharaan Tuhan tapi terus berlanjut karena Tuhan berjanji untuk memelihara mereka. Namun Bapak Ibu ayat 11 berkata, sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Nah, murka Tuhan membuat mereka tidak pernah masuk ke tanah perjanjian karena mereka keras hati. Nah Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Berapa banyak pemeliharaan Tuhan yang sudah kita rasakan, kita alami dalam hidup kita. Tetapi ketika ada pergumulan, ketika ada masalah, ketika ada persoalan, kita berkeras hati. Ya. Saya tahu itu salah, tapi saya minta ampunlah sama Tuhan. Tapi saya nggak bisa lakukan, Bapak Ibu. Ini sering saya dengar dikatakan orang, saya tahu itu salah, tetapi saya nggak bisa lakukan. Nah Bapak Ibu yang terkasih, padahal Tuhan sudah memberi waktu begitu banyak, memberi kesempatan kita begitu banyak untuk kita bisa memperbaiki diri kita. Perintah Tuhan, kehendak Tuhan, ketika Tuhan perintahkan, itu pasti dapat kita lakukan. Karena ketika kita mau lakukan, Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepada kita kekuatan dan kemampuan untuk melakukannya. Bapak Ibu, jangan sampai murka Allah turun atas kita. Pada hari ini ketika kita mendengar suaranya, ketika kita mendengar perintahnya,
dalam setiap pergumulan dan persoalan kita. Kita tahu sebagaimana harusnya kita lakukan sebagai orang percaya. Mungkin melalui firman yang kita baca, melalui firman yang kita dengar, melalui orang-orang di sekitar kita yang mengingatkan kita. Ketika kita dengar suara Tuhan itu, Bapak Ibu yang terkasih, jangan keraskan hatimu supaya jangan murka Allah turun atasmu. Tuhan menguatkan kita, terus melakukan firman Tuhan, jangan keraskan hati kita, Tuhan menolong kita. Shalom.